Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa kembali hadir di podcast MAN 21 Jakarta. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, mudah-mudahan apa yang akan kami hadirkan ya, dan yang sudah dan akan selalu kami hadirkan bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta dapat memberikan informasi, inspirasi ya, dan pada akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun teman-teman berada, yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di kantor, semuanya bisa menikmati, menonton ya, menyimak apa yang kemudian menjadi pembicaraan, apa yang menjadi tema dalam diskusi kita di setiap podcastnya ya. Nah, kebetulan kita hari ini sudah hadir bersama Ibu Diah. Nama lengkapnya siapa, Bu? Dia Rahayu, Pak. Iya, Diah Rahayu, sampai lupa kita ya. Ibu Diah Rahayu ini adalah guru kimia MAN 21 Jakarta. Guru dekat kita ya, guru favorit juga ya pastinya. Amin. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, karena tema kita hari ini adalah tip dan triks belajar kimia. Wow, kalau udah belajar kimia kesannya tuh gimana gitu ya. Sulit. Tapi kita sapa dulu Ibu Diah Rahayu. Assalamualaikum Bu Diah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Diah, sehat? Alhamdulillah. Iya ya, yang penting sehat dulu ya. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan agar senantiasa fit dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kita ya. Baik, kita langsung saja mulai tema kita berkaitan dengan kimia. Nah, tuh ya. Sudah ada yang alergi ketika dengar kimia ya. Kalau saya sih enggak alergi lah, malah seneng ya. Dulu pernah juga belajar tentang kimia, seneng tapi alergi. Alergi tapi seneng ya. Karena belum tahu jadinya alergi, Pak. Kalau udah tahu pasti senang jadinya. Iya, jadi memang kita poinnya supaya teman-teman dan juga sivitas ya, apalagi mereka yang masih belajar kimia, ya pada akhirnya diharapkan untuk bisa menyukai pembelajaran kimia yang sering dikesankan rumit lah, harus hafal rumus, harus ngitung, ada aksi reaksi segala macam ya. Sekarang kita mau tanya sama Bu Diah terlebih dahulu, tapi sebelum ke sana ya Bu Diah, saya mau tanya dulu kenapa Bu Diah itu ketika kuliah itu punya pilihan belajar kimia. Bisa diceritakan nggak Bu Diah? Ini mau cerita asli curhat ya? Curhat, nggak apa-apa ya. Sebelum kita ke trik ya, ini kita cerita dulu lah, nggak apa-apa. Oke, cerita aslinya tuh waktu aku masih SMA. Sebenarnya sih saya tuh mau jadi ahli matematika, Pak Arif. Wow, kayak Pak Ajis. Awalnya, ya. Nah, waktu itu kan ujian seleksinya namanya SBMPTN. SBMPTN ya? Iya. Seleksi bersama ya? Iya, seleksi bersama perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Nah, itu SBMPTN. Nah, dari waktu masih SMA tuh emang saya suka banget sama matematika. Gitu. Memang saya pengen jadi ahli matematika. Awalnya. Ke guru atau lebih ke ahli? Keilmuannya Matematika ya. Kelihatan ya dari wajahnya, coba lihat Bu, lihat ke pemirsa. Oh Bu Diah hafal kan? Boleh dibuka dikit aja. Oh, Bu Diah hafal kan ya? Oke. Kelihatan ya dari wajahnya ya, suka matematika. Rumus semua pokoknya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, jadi waktu pertama setelah kelas 3 tuh ikut SBM pertama, itu saya memilih matematika semua. Dari pilihan pertama sampai terakhir matematika. Nah, tentunya seperti yang teman-teman di SMA saya itu pada pilihan pertama itu. Boleh disebutkan Bu SMA mana Bu? Oh
ya SMA 13 Jakarta. Wow, Ya, ya, samping SMA Polres. favorit ya. Oke. SMA 13. Ayo lanjut. Iya. Nah, jadi pilihan pertama matematika UI, kedua matematika UNJ karena waktu itu orang tua tidak membolehkan saya untuk keluar Jakarta. Pilihan pertama matematika UI, pilihan kedua matematika UNJ. Matematika UNJ. Terus? Nah, alhasil Allah tidak menakdirkan saya di matematika. Jadi Di UI nggak setahun, diterima. iya, jadi Terus? setahun itu saya menganggur. Oh, sempat istirahat dulu ya. Istirahat, Iya, iya. Ada kesempatan, berarti mengikuti mengambil kesempatan yang kedua ya. Iya, jadi karena SBM itu kan bisa 3 kali kesempatan. Waktu zaman saya itu. Tapi kenapa UNJ nggak dapet ya? UNJ kan sekarang kan UNJ itu juga. waktu SBM saya sakit. Oh. Jadi waktu ujian itu karena saya itu orangnya itu rumahan, ya orang rumahan. Jadi waktu SMA itu tidak pernah melanglang buana Jakarta itu seperti apa, saya nggak tahu karena saya memang. Sakit itu maksudnya di hari yang kedua? Di hari pertama. Dimulai hari pertama. Jadi gini ceritanya. Jadi karena saya tidak mengerti jalan, maka disarankan ada yang menyarankan. Ini yang kesempatan pertama kan? Pertama. Iya. Ke UI berarti ya? Enggak, ujiannya di mana ujiannya? Ujiannya itu kan 2 pilihan. Iya. Pilihan pertama UI, pilihan kedua tempat UNJ. Tempat ujiannya itu di SMA 36. Oh, jadi ini mencari lokasi ujian? Iya, mencari lokasi ujian karena saya tidak pernah diajak keluar sama orang tua saya ya, jadi emang orang rumahan banget. Rumahan banget ya. Iya. Akhirnya kebenaran kan saya itu di SMA itu PMR. Iya, PMR. Oke. Ekskulnya PMR. Jadi solidaritas teman-teman di PMR itu sangat kuat sekali ya. Kita family banget deh. Sampai sekarang juga kita masih ada ya? arisan. Wis, luar biasa. Ya. Itu Eskul dulu SMA. Iya. Sampai sekarang masih ada? Saya sekarang masih ada. Perlu dicontoh teman-teman ya. Masih komunikasi lah, masih ini. Eksis ya. Ya, masih berhubungan. Berkomunikasi, masih ada komunikasi. Luar biasa ini ya dibandingkan sama ya, eskul tapi yang itu lain. saya hanya di eskul saja gitu. Iya. Nah, kebetulan saya orangnya itu memang agak pemalu. Masa sih malu? Iya, malu-malu ini deh, bukan pemalu. Terlalu deket sama saya, jadi saya malu-malu kucing. Percaya nggak? Masa pemalu ya? Kayak Budia pemalu, masa nggak ada tampang pemalu? Kalau malu-malu ini ya, nggak bercanda. Terus gimana Bu? Nah, jadi teman-teman di PMR itu saya udah kita nginep aja di rumah kakaknya teman. Kebetulan lokasinya itu di Pulau Asem, dekat dengan 36. Oh. Nah, 36 gimana? 36 itu dekat UNJ apa itu Pulau Gadung tuh Pak. Oh iya, yang Pertamina apa? ya? Pertamina ya? Iya, betul. Itu. Saya pernah ngajar di sana. Nah, ya. Terus gimana Bu? Sih pernah ngajar. Curhat ya? Ya, jadi saya di rumah kakaknya itu karena saya nggak pernah nginep di rumah orang, ya itu saya nggak bisa tidur semalaman. Waduh, mau ujian kok nggak bisa tidur gimana? Iya, makanya ini ilmu ya buat yang dengerin nih. Kalau pas lagi ujian besoknya, jadi istirahat lah. Ya, istirahat, jangan sampai kebet semalam gitu. Iya, betul. Jadi optimalkan pas hari ujian. Karena kalau nggak tidur itu berasa banget itu, ngeganggu sekali. Iya itu. Pak, kebetulan saya itu punya penyakit migrain. Iya, jadi migrain itu penyakit yang karena kurang tidur dan kurang makan.
Jadi kenapa sebetulnya nggak bisa tidur tuh kenapa? Apakah rumahnya serem atau Enggak gimana Pak, gitu? enggak tahu, saya nggak bisa tidur 1 menit pun nggak bisa. Karena mungkin saya memang nggak biasa tidur di rumah orang kali ya. Oh, kalau Itu. tidur Jadi mah kata tidur itu pekerjaan istilahnya yang itu gampang, Bu. homesick. Tidur itu pekerjaan yang gampang, Ya, Bu. bagi yang mudah tidur. Kalau Seperti siapa bagi ya? yang insomnia, susah tidur, tidak gampang, Oke, Pak. oke. Oke, Ya. lanjut gimana jadi kenapa tuh? Nah, Akibatnya apa tuh? akibatnya ketika saya ujian kan gak tidur tuh semalaman. Hmm. Ya. Akhirnya Sebentar, migrain. apakah situasi rumah keluarga di situ ramai sekali? Enggak Pak, sepi, cuma kita aja. Enggak, berapa orang di situ? Orang ya, Ada ada 10-an anak-anaknya lah. mungkin rame segala macam gitu, nggak konsentrasi gitu? Iya, Ada seperti 10 itu. orang lah kita. Banyak lah, rame lah berarti Ya itu. memang rame, tapi kan yang lain tidur, tinggal saya sendiri. Oke. Ya intinya nggak bisa tidur ya. Intinya tidak bisa Terus ya. tidur. Terus gimana? Nah, akhirnya saya pas menerima soal itu, migrain saya kambuh. Mm-mm. Kalau migrain saya sudah kambuh, maka penglihatan saya kabur. Oh gitu. Iya, Oh. jadi saya nggak bisa baca soal. Wow. Mungkin itu salah satu Jadi fix ya sebab kenapa gagal diantaranya. saya gagal itu mungkin di situ. Karena efek itu ya. Padahal kan kalau SBM itu hari pertama itu yang menentukan. Karena kan Saya nggak tahu kalau ujiannya menentukan itu apa enggak itu hari pertama ya, hari kedua. karena ujiannya itu adalah ujian kemampuan dasar. Oh. Jadi nilai passing grade yang paling besar yang bisa kita dapat di hari pertama. Dulu apa aja ya? Kalau Lupa di saya. hari kedua itu Nggak, udah sebentar. Dulu IPA kalau hari terpadu. pertama itu pelajarannya apa aja Bu ya? Itu Matematik. tapi bukan TPA kan? Tes potensial akademik bukan kan? Dia matematika dasar ya kalau nggak Iya, salah. matematika dasar, Bahasa bahasa ya? Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Hari kedua baru yang IPA terpadunya. IPA terpadu. Itu kan luar biasa soalnya kan, ya udah kompleks. Jadi makanya kesempatan yang paling besar meraih poinnya itu di hari pertama. Oke. Sedangkan hari pertama saya sakit. Jadi soalnya itu gimana? Pusing terus nggak kelihatan? Saya gitu? tidak terlihatan, nggak kelihatan sama sekali soal. Tapi mengerjakan kan? Saya nggak tahu apa saya mengerjakan apa enggak. Berarti nggak sadar nggak sadar ya? Iya, karena saya Begitu ya? udah sakit, kalau udah sakit begitu ya saya udah nggak peduli sama di sekitar. Yang penting Oke, saya. jadi poinnya adalah yang jelas bahwa teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Jadi kesempatan yang pertama itu tidak dapat gitu ya untuk Iya. ujiannya ya. Terus yang dipakai yang Akhirnya nunggu setahun. Akhirnya nembus di kesempatan Nunggu yang setahun. Nunggu setahun Nunggu kan setahun untuk ya. ikut tahun SBM berikutnya. ya yang kedua, tahun kedua ya. Iya. Berarti tahun berapa itu? Saya lulus 2002 SMA. Berarti 2003. Jadi saya ikut kedua 2003. 2003. Nah, terus gimana tuh yang 2003? Ini kita ngomongin 2003 nya Akhirnya nih. Yang ini kimia kan? Oke, yang terus? di 2003 saya SBM-nya alih jurusan, beralih tadinya matematika, mungkin karena saya anggap itu bukan jodoh saya. Matematika itu bukan jodoh saja. Hanya karena tidak diterima di kesempatan pertama kemudian beralih ke kimia. Iya, itu ada alasannya juga. Apa alasannya? Alasannya bapak saya bilang cari jurusan yang jangan ketinggian, yang passing grade-nya itu jangan banyak orang dicari. Emang gitu. antara matematika dan kimia itu dia bukannya sama, setara atau Iya. lebih tinggi matematika? Lebih tinggi matematika pada waktu itu Pak. Passing grade-nya ya pada Iya. waktu itu. Oh, oke. Ya. Itu pesan atau nasihat dari orang Nasihat tua? dari orang tua saya. Perhatian Makanya, sekali ya orang tua ya. Ibu atau iya, bapak sebenarnya? Bapak saya itu sangat peduli sekali dengan pendidikan Guru anak-anaknya. ya? Guru bukan? Bukan, bapak saya itu Kalau yang guru. guru Apa sih istilahnya itu yang ngangkut barang kok tahu di pelabuhan. Kok tahu passing grade itu dari mana?
Bapak saya itu walaupun dia kuli, Uh-uh. ya kalau sekarang kan bahasanya kuliah. Uh-uh. Dia itu lulusan SMA, bahkan pernah kuliah, tapi nggak diteruskan kuliahnya. Jadi dia sangat-sangat Educated, berarti terdidik bercita-cita lah ya. supaya anaknya semuanya S1 minimal. Oke. Nah, akhirnya disarankan jangan pilih yang banyak diminati. Akhirnya saya milih yang ya di bawah itulah yang kira-kira saya mampu gitu. Nah, melihat lagi rapot yang saya peroleh waktu SMA, ternyata kimia itu nilai saya itu bagus-bagus terus gitu. Berapa tuh rata-rata kira-kira? Kalau di rata-rata aja. Kalau di rata-rata 87-an. 87, wah mendekati 9 ya. Keren itu Iya. berarti kan. Dibandingkan dengan pelajaran yang lain Dibandingkan ya. Jadi pelajaran kecenderungannya lebih ke kimia yang lain. saat itu. Padahal matematika masih di bawah kimia saya di rapor. Satu dari orang tua emang sarannya adalah yang peminatnya berkurang. yang kurang, Iya. kemudian secara nilai juga. Secara nilai bagus, juga ya. dilihat saya lebih tinggi kimianya. Itu yang kemudian menentukan untuk. Iya. Akhirnya saya pilih karena tetap nggak boleh di luar Jakarta, jadi saya hanya memilih UNJ. Oke. Dua-duanya nggak UNJ. ngambil UI ya? Enggak. Fokus. Karena fokus. Tapi juga artinya ya berdasarkan pengalaman Karena, juga kan? Ya. Saya lihat kondisi ekonomi keluarga juga, Pak. Kebetulan kan saya bukan orang yang punya ya. Jadi saya ngambil yang kira-kira dekat aja dari rumah gitu. Ya udah. Akhirnya saya ngambil kimia UNJ sama waktu itu geografi apa ya? Saya lupa. Iya, saya lupa yang keduanya itu saya milih apa. Tapi IPS gitu maksudnya? Iya. Geografi kan IPS Iya, maksudnya? jadi saya waktu SBM kedua itu saya IPC. Jadi 3 ya, jadi saya pilihannya 3. Saya lupa sih, pokoknya yang pilihan pertama kimia. Kimia pertama, yang kedua IPA apa mungkin saya ya? lupa, fisika apa masih. Fisika habis itu ada baru IPS. IPS. Karena ambil campuran kan? Iya. Nah, waktu itu ujiannya jauh, Pak. Di UNJ kampus tahun C. 2003 ya? 2003. Itu UNJ kampus C itu yang di itu mana? Kampus C. Iya, sebentar, saya sambil mengingat-ingat. Setahu saya ada 2. Yang apa? Sono apa? Cikarang. Bukan. Kuningan itu daerah sana. Setiabudi bukan? Apa? Iya, deket-deket situ. Apa sih namanya? Enggak, Manggarai pokoknya ya. Ini awam ya. Saya tahunya kampus A dan kampus B. Ada kampus C, saya nggak tahu kalau ada kampus C. Ada kayaknya ada ya, saya sempat dengar atau itu kampus yang, C ada emang UNJ ya? Yang TK apa yang PAUD ya, saya juga. Iya, ini nanti kita UNJ. coba kita seleksi ya. Maksudnya UNJ kampus C. Ya kampus C ya. Oke, terus gimana? Jauh itu, Pak. Jadi ujiannya di situ. Iya. Di kampus C. Orang saya naiknya itu bus Blok M, jurusan Blok M. Terus naik angkot lagi. Pokoknya jauh deh, Pak. Jadi saya berangkat tuh subuh-subuh, Pak. Dari rumah. Karena saya udah punya pengalaman tahun sebelumnya saya harus istirahat. Jadi saya istirahat aja mau ujian besoknya. Oh, maksudnya gitu. di rumah Jadi di rumah istirahat aja. Iya, malamnya itu saya istirahat aja, tidur aja. Yang penting saya maksimal tidurnya. Iya, ini belajar dari pengalaman ya. Akhirnya jadi itu inspirasi teman-teman ya, inspirasi trik, tip ya. Bagaimana kita harus ujian. Ya harus betul-betul mempersiapkan diri dengan vitalitas, energi, fisik ya. Badannya tuh harus sehat. Jangan kemudian memaksakan diri, terlalu banyak pikiran segala macam. Ini juga inspirasi buat teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Jadi kalau mau tanya-tanya, mau chat, mau
mau komentar segala macam silakan taruh di live chat yang sudah tersedia di channel Man 21 Jakarta, podcast Man 21 Jakarta. Teman-teman, kita lanjutkan obrolannya ya. Ini kita malah udah panjang lebar nih bicara sejarahnya ya. Ya, Sejarah padahal saya. tip dan trik ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita bikin 2 video juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Terus gimana? Ketika sudah, jadi kemudian setelah ujian itu, benar nggak Ya, ada masalah ya, lancar gak ya? ada masalah, lancar sampai 2 hari. Mhm. Itu cuman ya resikonya harus subuh-subuh kan berangkat. Diantar Kalau enggak atau ntar sendiri? terlambat sendiri. Sendiri? Iya, Tahun 2003. sendiri karena hari sebelumnya udah survei di mana tempatnya. Oh, oke, udah Gitu. lihat dulu ya. Di kampus C. Iya. UNJ IKIP dulu apa? UNJ udah ya? UNJ. UNJ ya. Iya, ini yang perlu dipertanyakan sebetulnya pembawa acaranya nih orang UNJ tapi nggak tahu kampus C ya. Ya, perlu dipertanyakan. Oke, selanjutnya Ya. gimana? Ketika mengikuti Ya. tujuan itu kalau lancar-lancar saja kemudian. Ya karena ya lancar sih pas ujian itu lancar ya, nggak ada masalah. Cuman saya dibilangin begini sama bapak saya, kalau kamu nggak dapat negeri maka kamu nggak kuliah. Oh gitu. Iya, karena bapak nggak bisa ngebiayain kalau kamu kuliah swasta. Persepsinya Karena negeri adalah kalau murah, negeri lebih murah. Iya murah. Dan yang jelas kualitas Nah, kan. ya alhamdulillahnya diterima akhirnya kan di kimia UNJ pilihan pertama. Ya udah di situ karena saya lebih tua dari teman-teman yang lain maka saya dipanggilnya Mbak. 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 Kakak Iya. Mbak, kalau bahasa Jawa kan Mbak ya. Ya beda setahun Ya. lah ya, nggak apa-apa lah. Nah, Emang ya. tahu nggak usah Mbak cerita dia, lah, diam-diam Mbak dia aja. gitu. Kayak saya Ya. diam-diam aja. Jadi Nggak usah Mbak, cerita. gitu. Gimana rasanya emang? Enggak, oke lah. Mungkin setahun lebih tua. Gimana rasanya belajar atau bersama mereka-mereka yang setahun lebih muda itu gimana rasanya? Ya sama aja sih. Iya. Sama aja Iya, kalau makanya cuek kita aja kan, biasa iya, aja. kalau kita udah di satu lingkungan yang sama ya kita sama. Sama ya. Itu nggak ada perbedaan usia, cuman mereka menghormatinya dengan memanggil saya Mbak gitu. Jadi I know. panggilannya Mbak dia. I know. Saya sangat memahami kondisi itu ya. Gitu. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta, tadi sudah demikian panjang lebar. Dan kita mau coba fokus di kimianya ya, belajar kimia. Ibu Dia, guru kita ya, teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian juga sudah sangat memahami. Sering belajar bareng ya, beliau juga kalau nggak salah waktu kuliah juga ini ya, ngajar di bimbel juga, sempat ya, atau setelah kuliah? Setelah kuliah. Ya, saya mulai dari semester 3 Pak Arif. Sudah mulai mulai privat. Privat. Bimbel enggak ya? Jadi privat anak-anak SD. Iya. Itu saya udah mulai diajarkan sama kakak saya. Karena kakak Kakaknya saya kuliah juga? itu kuliah di di kampus A itu namanya itu dia UNJ jurusan juga? iya SLB kalau dia Sekolah luar jurusannya biasa. SLB. Sekolah luar biasa. Pakai ekspresi ya. Sekolah luar biasa. Kakaknya ngajarin gimana maksudnya? Ya ngajarin tahu gimana? nih ada yang mau les katanya gitu. Udah kamu aja yang ngajar katanya. Oh, jobnya juga dari kakaknya. Iya. Sekarang ngajar juga ya? Sekarang kakak saya di Kalimantan. Cewek cowok? Laki-laki. Di Kalimantan ngajar. Iya, jadi guru SLB di Kalimantan. Di Kalimantan sampai ke Solo. Iya, karena waktu itu di sini dia mau jadi PNS nggak bisa-bisa. Seperti siapa ya? Oke. Nah, itu beberapa pengalaman ngajar ya. Jadi ngajar SD. Nah, spesifik yang kimia ya. Tadi kenapa sampai Budha itu nilai-nilai dalam kimia itu bisa tinggi itu karena
Karena Ya, ulet sekali gitu kan mempelajari kimia atau dekat dengan gurunya atau gimana sebetulnya? ya Mungkin sebenarnya dari SMA dulu deh. dari SMA tuh saya karena kimia itu kan baru ya, waktu zaman dulu belum Ma- diajarkan di Maksudnya baru gimana? SMP. Oh SMP enggak, Nggak ya. diajarkan. Jadi pelajaran baru waktu di SMA. SMA udah lama kali. Enggak, waktu saya dari SMP ke SMA itu kan belum dipelajari di SMP. Iya, Kalau tapi diajarkan fisika, di SMA udah lama maksudnya. iya, Maksudnya baru ngalamin belajar kimia di SMA, iya. iya waktu Ah, pertama kali ketemu iya. kimia itu kan di SMA. Pertama kali ketemu kimia di Oke, dari kelas SMA. 1 udah ada kimia kan waktu itu kan? Iya, waktu itu udah Apa ada. kesannya terhadap kimia pertama kali itu? Nah, ya gimana ya, karena gurunya itu ya enak menurut saya ya. Poin satu, gurunya enak. Terus Gurunya enak, walaupun sebenarnya galak. enak tapi galak. Gimana itu ya? Coba kalian tulis di komentar ya. Enak tapi galak itu kayak gimana itu ya? Iya, nanti kita coba tanya lagi. Gimana maksudnya tuh enak tapi galak tuh gimana gitu? Ya dia ngajarinnya itu apa namanya dimengerti gitu. Tapi galak itu kalau dia di kita nih siswanya itu tidak ngerjain tugas, dia beneran dihukum Galaknya itu gitu. melotot. Dulu dihukum. Dihukum apa? Iya dihukum gitu. Dihukum lari atau fisik atau suruh ngerjakan lagi atau gimana? Suruh ngerjain lagi, kasih Tapi kalau soal dari lagi. dari kata-kata galak keras gitu ada nggak kayak gitu? Ya karena gurunya perempuan ya cerewet. Oh iya, mirip siapa ya? Apa ibu terinspirasi dari dia? Kayaknya iya. Iya. Udah Jadi almarhum. kadang-kadang seorang guru itu biasanya dia mengambil inspirasi dari sosok guru yang pernah mengajarnya ketika ya mau SMP, mau SMA ya, termasuk dia ini sepertinya terinspirasi sama guru waktu SMA. Namanya Bu siapa Bu waktu itu Bu? Bu Ade. Bu Ade. Heeh. SMA 13. Iya. Masih ada sekarang orangnya? Udah almarhum. Sudah almarhum ya. Ya nggak apa-apa inspirasinya diambil. Tapi pada prinsipnya kita tetap ingin memberikan satu inspirasi kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas bahwa kimia itu mudah. Nah, apakah ketika belajar kimia di level-level SMA itu mudah atau gampang atau gimana Bu? Menurut Ibu? Tapi Eh, nilainya bagus gitu kan? Berarti kan Iya, itu sesuatu banget gitu. sebenarnya perlu apa waktu lebih aja untuk lebih banyak baca aja Oke. gitu, lebih banyak baca. Awalnya kan kita kalau sering ketemu, sering baca, sering lihat tuh kan kita jadi lama-lama suka. Heeh, Bener nggak? iya. Ya. Nah kalau Maksudnya sekarang apa kan ini? Maksudnya cilok. apa nih? Maksudnya apa ini ya? Lama-lama suka gitu ya. Maksudnya apa ini? Oke. Ya, Suka sama kimia maksudnya. Kan iya, kan rumusnya sering banyak. Ya. dilihat. Kita belum ngomongin sistem periodik ya. Kita masih tentang belajar di awal-awal itu di SMA. Gimana? Iya, kan sering dilihat, sering dibaca. Apa karena memang ibu seorang pelajar yang rumahan itu sebabnya kenapa ya kimia jadi mudah atau dorongan dari orang tua, "Oh, kamu harus IPA kayak gitu atau Nggak gimana? ada sih kalau di keluarga apa aja ilmu itu bagus. Oh dia Nggak nggak ada. membatasi kamu harus masuk jurusan IPA ya? Enggak, Pernah nggak didoktrin kayak gitu dari nggak awal? ada, nggak ada, Kakaknya IPA semua? nggak. Enggak. Kakak saya itu yang pertama memang pinter, yang pertama. Terus Iya yang yang di Kalimantan. ah Yang di Kalimantan. bukan, kalau yang di Kalimantan dia bandel. Oh bandel ya. Iya, Bandel tapi baik keluar ya. masuk sekolahan. Oh, Iya. kirain keluar masuk apa gitu ya. Keluar masuk sekolah Keluar ya. masuk sekolahan, tapi alhamdulillah akhirnya dengan didikan bapak jadi sadar gitu. Setelah kuliah di UNJ tuh Oh dia gitu. sadar. Alhamdulillah. Terus gimana tadi dilanjutkan? Ya, jadi ya saya belajar sendiri karena kalau teman-teman saya yang lain itu kan pada les ya di luar ya. Kalau dulu kan zamannya NF tuh masih Nurul Fikri, Baru-barunya ya. Bimbel dulu waktu Lagi zamannya udah saya. udah terkenal ya? Udah, Mulai terkenal udah ya? terkenal banget. Jadi kalau di
13 itu sorenya pulang pada les di NF teman-teman Deket situ saya. Deket situ Iya, atau? karena kan deket. Oh, Jadi sampai maghrib baru pada pulang teman-teman saya. Kalau saya kan langsung pulang ke rumah. Itu. Jadi triknya supaya bisa ya nggak saya terlalu nggak ketinggalan les, lah. saya nggak les. Nah, caranya Tapi gimana tuh? caranya Biar ngimbangin saya mereka itu gimana? baca buku Baca yang buku saya teman, punya. oke? Saya kerjain lagi soal Ulang-ulang gitu ya? ya. Saya ulang lagi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah walaupun nggak les, saya mampu gitu pelajaran yang Artinya nggak ketinggalan. iya. Nggak ketinggalan. Ya tahu sendiri kan di 13 kan saingannya Wow, iya. ya untuk masuk Saingannya gimana? Saya sebetulnya untuk masuk sana aja kan name-nya tinggi-tinggi. tinggi-tinggi. Minimal berapa waktu Iya itu? kan? Waktu itu saya name-nya 36 deh. 36 ya. 35 koma berapa ya? Maksimal itu berarti sekitar berapa? 50. 40 5 pelajaran ya? berarti, 5 pelajaran. Ada yang 41, 42. Iya, artinya 5 pelajaran berarti kan. Kalau yang paling tinggi kan 50 kan maksimal kan. Kalau ini 36. Itu saya paling rendah loh Pak Ari, Paling masuk rendah. 13. Tapi pede ya di sana ya. Percaya diri, yakin dan ulet ya. Ya, Tapi poinnya teman-teman dan juga Sivitas, saya kira poin tadi yang bisa kita ambil intinya adalah Ibu Dia ini sangat ulet sekali ya, meskipun tidak ikut di dalam les ya, tapi mau belajar lagi, mengulang lagi. Karena saingannya nggak sembarangan ya. SMA 13 sekarang pun masih iya, masih tinggi favorit ya, ya. unggul ya. Oh, ya. Terus gimana tuh? Artinya kalau di tingkat level persaingan dengan kawan-kawan yang ikut les segala macam, nggak kalah ya, nggak kalah dengan teman-teman ya. Ya alhamdulillah sih saya masih mengimbangi, maksudnya masih bisa. Memang kelemahan saya itu di bahasa Inggris. Kalau teman-teman kan bahasa Inggrisnya udah dilesin dari SMP. Oh iya, Jakarta biasanya ya. Orang-orang Jakarta keren-keren udah lah. pada kursus Lia. Lia. Okay. Kalau saya kan untuk kursus biasa aja nggak mampu. Itu jadi memang waktu saya SMA 13 itu saya selalu minta keringanan Pak. Kan waktu itu kan bayaran. Bayaran iya. Masih bayaran ya? Bayaran pas zaman saya itu. Nah, orang tua saya minta keringanan ke sekolah. Gitu. Dikasih. Jadi memang ya saya berusaha aja untuk memang agak minder sih ya, yang masuk 13 itu kan orang-orang mampu. Pertama orang-orang pintar, kedua orang-orang mampu. Kalau saya nggak pintar, nggak mampu. Pintar dapat lah. Ya maksudnya rata-rata aja lah, ya bukan cuma orang yang mampu. Mungkin tidak terlalu inilah ya. Catat teman-teman ya. Ya gitu, jadi ya. Pelajaran itu. Yang merasa minder dengan ekonominya kurang, nggak usah lah ya. Nggak usah minder ya. Masih banyak cara kok untuk bisa sama-sama merasakan meraih prestasi. Berprestasi itu tidak harus gitu ya. Tidak harus kaya, tidak harus banyak uang segala macam, tapi perjuangan, keuletan itu yang tadi menjadi poin yang disampaikan oleh ibu kita. Bukan Kartini ya, ibu kita dia. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Masih banyak yang mau kita bicarakan, masih banyak yang perlu untuk kita gali, kita ulik lebih dalam dari sosok guru kita ya, guru kimia. Terkesan galak, terkesan gimana gitu ya, tapi enak katanya ya. Tapi emang gitu kok, Budia mah enak ya, menginspirasi, dia mengambil contoh gurunya untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran di MAN 21 Jakarta, dan banyak yang juga bercerita mendapatkan kemudahan-kemudahan, keenakan dari proses pembelajaran kimia. Tapi meskipun demikian, masih ada saja yang kemudian berpikir bahwa belajar kimia itu sulit segala macam ya. Kita akan coba masuk ke inti dari pembicaraan dan tema podcast kita kali ini. Tip dan trik. Oke. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika
Nah sekarang kita mau belajar tip dan triknya Bu, belajar kimia itu gimana ya? Sebagai contoh, janganlah ke Budi aja langsung. Tip dan triknya gimana? Nanti saya mungkin timpali di tengah-tengah. Silakan Bu. Ya, tipnya, tip dan trik belajar kimia. Yang pertama itu kita sering dilihat aja, sering dilihat. Masih relate ya sama yang tadi kita omongin ya, sering Ya, dilihat, sering baca, diulang dilihat, gitu ya. dibaca, diulang, Terus? kemudian didalemin, diperdalam gitu. Jadi kalau misalnya belum ngerti, dibaca lagi, diulang, pokoknya diulang aja, diulang terus. Nanti kalau misalnya ketemu soal nggak bisa, boleh ditanyain gitu, ke mana, ke teman yang bisa atau ke guru yang bersangkutan. Nah kalau dulu kan nggak ada Mbak Google. Iya betul. Ya, Belum. kalau sekarang udah ada Mbak Google Pak Arif. Jadi Iya. apa-apa mudah dengan ini. Iya, Kita bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin untuk kecerdasan kita, untuk kemampuan kita. Ya. Artinya lebih dekat ya. Jadi otodidak dengan belajar sendiri sekarang sebenarnya udah sangat mudah gitu. Iya. Yang penting HP-nya ada paketnya. Mau lihat materi ada. Mau lihat materi ada, mau lihat contoh soal ada. Contoh soal ada. Ya. Sistem periodik gambarnya. Gambarnya ada. Berjubel gitu. ya, banyak sekali. Ya. Nah kalau dulu kan kita nggak punya ini, Nggak jadi ada. punyanya buku. Iya. Jadi ya kalau bukunya kebetulan kan saya nggak mampu beli banyak buku, ya saya buka buku itu lagi saya buka, saya baca lagi, saya kerjain lagi soalnya. Terus sekiranya kita nggak bukunya teman-teman tuh NF pada punya buku, nah Budia nggak punya buku tuh caranya gimana tuh supaya mendapatkan rumus-rumus atau materi yang bagus Ya di buku itu kan tersebut, tadi caranya triknya gimana? kan tadi sering dilihat, dibaca gitu kan. Terus bertanya Bertanya pada teman. Kalau kita malu temennya ngasih enggak tuh contoh soal misalnya gitu. Ya harus ngasih lah. Ya. Temennya Bertanya sama baik-baik. teman. Kalau sekarang bertanyanya sama Google kan enak. Iya. Ya. Artinya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, fasilitas kita sekarang di zaman now, di zaman milenial, kalian mestinya harus lebih cepat lagi, lebih keren lagi dalam belajar kimia, karena fasilitasnya sudah ada, materi sudah ada, buku berjubel banyak sekali ya, tinggal klik, tinggal ketik doang apa yang kita butuhkan, sistem periodik segala macam, soal kimia segala macam, semuanya ada ya. Jadi teman-teman itu sangat mudah ya. Nah kita sedang berbagi saja pengalaman itu, setidaknya bisa menjadi satu motivasi buat teman-teman. Wah kalau gitu saya harus lebih baik, harusnya kayak gitu. Oke, trik berikutnya apa Bu? Yang kedua ya, yang kedua itu apa tuh, jadi lupa nih. Yang kedua ya, yang pertama itu tadi kan pokoknya sering baca, sering diulang-ulang gitu kan, terus latihan soal. Nah, dari situ yang kedua itu yang kedua apa ya? nih, kalau guru itu nyuruh dihafalkan Pak Arif. Dihafalkan. Ya, misalnya hari itu guru itu suruh menghafalkan sistem periodik golongan A. Oke. Nah, maka cepatlah dihafalkan. Yeah. Gitu ya, banyak metode menghafal, ada yang dengan dirangkai jadi satu kalimat. Contoh nih, contoh nih udah mau sampai ke. Nah, misalnya tipsnya nih, triknya apa nih, cara menghafalnya? Nah, di SPU golongan 1A, SPU sistem periodik unsur yang di tabel. SPU ya, sistem yang periodik di tabel unsur. Golongan apa itu nih? Kan ada golongan A sama B. Nah, yang wajib dihafal itu golongan A kan. Golongan 1A sampai 8A. Nah, itu ada triknya. Misalnya yang ke bawah, golongan ke bawah satu golongan. Itu namanya apa? Satu golongan. Satu golongan. Cara menghafalnya adalah? Ya, misalnya golongan 1A ya. HLINAKRBCSFR dijadi satu kalimat. Herlina kawin Robi CS frustasi. Sama gitu. Berarti cara menghafalnya dulu sama berarti zaman saya SMA juga kayak gitu ya. Tapi beda sedikit Bu kalau zaman dulu saya. Halina pengen Rabi karo CS France.
Itu cara menghafal dulu. Cara Kalau barusan banyak gimana? lagi, ada lagi misalnya hari libur nanti. Nah, jadi terserah teman-teman tuh Oke, sekarang kita membuat kalimatnya yang mudah coba kita fokus di satu. dihafalkan. Kita fokus di salah satu dulu aja. Apa tadi? Yang pertama aja tadi, Bu. Helina kawin, Robi Robi, CS frustasi. Berarti unsur-unsurnya apa aja tuh? Li helium. hidrogen. 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 Litium. Natrium. Kalium. Rb rubidium. RB kan? RB. Apa itu unsur apa? Rubidium. KR. Terus CS. Kan tadi pengen Rabi. Helina K-nya kawin, Robi RB, CS. K-nya apa berarti? Kalium apa? Kalium tadi, kawin kalium itu ya. kalium. Terus CS itu apa? Apa itu unsur apa ya? Nanti dicek lagi ya. CS, F-nya? Cesium. Itu cesium. FR-nya? FR francium. Ya itu nama-nama unsur ya. Nah itu baru satu golongan dibuat kalimat. Nah. Ya silakan komen ya, silakan chat di situ ya. Sulit Pak segala macam, sulit belajar kimia segala macam ya. Tapi asiknya di situ. Kalau saya justru melihatnya di situ asik ya. Apalagi kalau kita bicara tentang unsur-unsur ya. Wah ini unsur-unsur alam semua ya. Ini kalau udah dikaitkan sama agama luar biasa sekali ya. Tapi itu cara menghafalnya sudah dikasih sama Bu Dia. Kalau yang mendaftar contohnya apa lagi ya Bu? Yang cara menghafal cara mendaftar itu? Yang mendaftar SPU. itu deret volta ya. Deret volta itu mendaftar tuh dari 1A, 2A ya, terus bisa dilihat ya di tampilan di situ ya. Coba nanti kita tampilkan ya sistem 3B periodiknya. sampai 8A 8A itu nanti kalau Bapak Kaisar meninggal alamana zaman Kaisar Firaun, Sidi Coklat, Nabi Sulaiman, pemberatas buta huruf. Oh ya gitu ya cara menghafalnya. Tapi kerupuk hangus agak pahit. Aduh. Nah itu yang kabur. Volta. Ada yang kabur gak nih? Kabur Pak, kabur ya. Janganlah ya. Itu cara menghafal kok. Ya. Dulu saya ingat apa ya? Saya lupa sih SCTV Fekunikuzzen gitu. Itu apa tuh? Ya pokoknya kalau kalimat itu kan dibuat aja sendiri. Dibuat sendiri ya. Iya. Terus yang pojok menurun ke bawah itu saya ingat besiasteat. Bener nggak? Besiasteat itu apa? Asteat itu apa itu ya ke bawah itu? Nggak tahu unsur apa itu. Ya saya juga sudah agak lupa. Tapi saya jujur, saya suka sekali dengan kimia dulu. Pelajaran yang paling saya suka itu kalau di IPA itu namanya kimia, pelajaran kimia ya. Jadi itu trik-trik cara mengajar, cara menghafal ya, SPU, sistem periodik unsur ya. Tapi dari dulu emang kayak gitu ya, nggak pernah berubah ya. Memang itu sudah sih. Itu kan satu metode aja untuk. Enggak, artinya ada nggak orang itu berdebat tentang sistem kayak gitu tuh ada perubahan? Oh itu udah fix, udah internasional Pak. Sudah internasional ya. Nggak akan berubah posisinya karena itu udah sesuai sifat-sifatnya. Kalau belajar kimia tuh identik belajar itu ya? Sistem periodik unsur. Maksudnya unsur-unsurnya? Iya kan itu coba yang dasar. Bu Dia bisa nggak menjelaskan ke kita apa sih sebetulnya inti dari belajar kimia? Inti dari belajar kimia itu belajar kehidupan, Pak. Belajar kehidupan. Jadi kimia itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, jadi jahat bisa gitu ya. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya misalkan ya. Maksudnya nih yang mengarah ke atom ini maksudnya. Ya. Okay. Reaksi inti kan, reaksi inti. Ya. Nah itu kan nanti nuklir. Nuklir betul. Nuklir itu bisa manfaat untuk misalnya pembangkit listrik. Buat listrik tenaga ya. Nuklir bisa. Berarti baik ya. Baik. Kemudian untuk
ada obat yang memang harus disinari Pak, harus menggunakan reaksi inti penyinaran itu. Sebentar. Obat Kimia ada obat penyinaran itu maksudnya gimana? Penyinaran. itu Reaksi inti. radioaktif ya. Oke, ya. Nah, terus untuk banyak sih bidang-bidang pertanian segala juga menggunakan reaksi itu. Terus juga kalau misalnya untuk yang jahat kan bisa bom apa gitu kan, yang merugikan. Iya, berarti gitu. kimia Jadi, dimanfaatkan untuk ya, yang negatif. Yang negatif ya. tergantung yang megang, yang punya kemampuan tapi orangnya jahat apa? Core-nya ya, intinya itu berarti kimia itu bicara tentang unsur-unsur ya. Unsur-unsur yang ada Pak. Semua Pak, makanan yang kita makan. Ya artinya di dalam makanan itu kan berarti kan Iya, unsur-unsurnya itu apa aja? Kandungannya. Okay. Kandungannya. Ya, gitu. artinya unsur alam semesta ya. Itu adalah terdiri dari beragam unsur. Manusia sendiri juga terdiri dari beberapa unsur. Apalagi nih misalnya bicara tentang masa pandemi ya. Ya kalau vaksin itu dia masuknya di kimia juga bisa ya? Kimia itu masuk ke semua pengetahuan Pak. Semua pengetahuan. Jadi di biologi, di kedokteran itu masuk kimia, biologi. Contoh yang paling gampang. Kan kimia ada jurusannya biokimia. Biokimia, betul. Terus masuk ke fisika, kimia fisik, gitu ya. Jadi terapannya bisa di banyak disiplin ilmu ya. Kimia itu semua apalagi kimia, makanan Pak. Ya. Iya, semua lah Pak. Iya. Kimia nih. Ya kalau yang benar-benar fisika ya. Fisika murni itu kipas angin. Contohnya aja yang paling sederhana yang kita pakai ya. Itu kipas angin itu fisika murni tuh. Fisika murni. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi molekulnya, plastiknya, unsur-unsurnya itu masuk kimia. Tapi kalau secara keterpakaiannya nih kan ya, kita bandingin aja kipas angin sama AC. Ya, lebih enak mana? Kipas angin apa AC? Kalau saya AC. Ya. Kenapa bisa AC lebih enak? Karena dingin kan? Iya, ada apanya? Ada freonnya. Freon itu kalau tadi FR ya? Bukan. CFC. Kalau France tadi apa? Lain Pak. Freon itu unsur apa? Dia udah senyawa. Senyawa. Udah makromolekul. Kimia itu belajar senyawa. Ada unsur, ada senyawa. Boleh nggak Bu? Saya mau tanya lagi nih Bu. Apa sih bedanya unsur sama senyawa? Beda unsur sama senyawa. Perbedaan antara unsur kan dan senyawa. Satu. Masih satu ya? Cuman satu. Kalau senyawa itu merupakan? Kalau senyawa gabungan unsur. Gabungan dari beberapa unsur. Gabungannya berapa unsur Bu kalau? Minimal 2 Pak. Minimal 2. Iya. Kalau contoh air? Air kan itu senyawa. Senyawa dari? Iya, dari H2O kan rumusnya. Ditambah? Berarti ada unsur H sama O. Unsur hidrogen dan oksigen. Jadi minimal 2 unsur jadi senyawa. Ini kalau udah belajar kimia ini kayaknya kita udah deket sama yang kuasa ya. Subhanallah, dalam artian ya unsur-unsur yang kemudian diciptakan, yang dihadirkan dalam kehidupan kita ini luar biasa sekali ya. Kita patut bersyukur dan kita patut mentadaburi, menyukai segala apa yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mensyukurinya dengan apa? Dengan cara kita mempelajarinya, menjaganya dan kemudian digunakan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang kita tadi sebut sebagai hal yang positif. Betul ya Bu ya? Iya, benar. Ya, oke, Bu Dia. Sudah panjang lebar teman-teman dan juga mungkin sudah ada 30 menit mungkin ya teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Mungkin kita kita cukupkan ya, dalam artian mungkin yang terakhir saya mau sampaikan ke Bu Dia, mau tanyakan tentang apa kiat-kiat atau harapan pesan-pesan Ibu untuk para pembelajar kimia ya. Siapa saja yang enggak terbatas, siapapun yang mau belajar kimia, sarannya gimana? Nasihatnya gimana? Ya sebenarnya semua ilmu itu baik, nggak ada ilmu yang lebih unggul. Ya jadi
Kalau memang kamu suka dengan matematika ya silakan diperdalam matematika, suka dengan fisika silakan, apalagi suka dengan kimia gitu. Emang kimia itu memang agak ribet ya karena banyak syarat-syarat yang harus diketahui. Tapi menjadi mudah ketika kita sering melihat. Menyukai, akhirnya ya senang aja gitu. Kayak kita menghafal Al-Quran ya, bagi orang-orang yang memang fokus menghafal, insya Allah kan hafal ya. Kalau yang tidak fokus, tidak biasa kan akhirnya sulit. Ya sama aja sih sebenarnya semua ilmu begitu Pak. Tetap ya gitu. Unsur menghafal itu harus kalau di kimia itu jadi terutama perpaduan antara hafalan dan tadi ya, hitungan. SPU ya. Tidak harus, karena kalau SPU itu sekarang bisa dilihat. Kalau dulu zamannya saya, kalau ujian-ujian nggak dikasih SPU, nggak dikasih. Kalau sekarang ujian bisa dikasih SPU gitu. Jadi bukan intinya bukan menghafal tapi menganalisa. Yang paling sulit itu di kimia ada menganalisa ya, hitung dan analisa. Jadi ya insya Allah lah, kalau kalian apapun itu, saya sih tidak memfokuskan ke kimia aja. Jadi apapun ilmu kalau kita perdalam, kita tekuni, pasti ada manfaatnya, pasti akan membawa kebaikan gitu aja. Seperti Allah janjikan meninggikan derajat orang yang berilmu. Iya. Seperti itu. Jadi ilmu apa saja silakanlah, saya mah tidak memilah-milah lebih unggul kimia, lebih unggul pelajaran saya, enggak ya. Silakan pada semuanya, yang sukanya apa fokusin aja, seperti itu. Baik, luar biasa sekali pembicaraan kita, dialog kita, obrolan kita ya. Meskipun ya berkaitan dengan materi yang mungkin sebagian dianggap sulit segala macam, tapi akan menjadi mudah ketika di situ ada ketekunan, ada kemauan ya. Kemudian juga ada ya mungkin juga ikhlas juga ya, belajar siapapun gitu. Yang penting senang dulu di situ, pasti akan menjadi satu jalan untuk kita bisa belajar menjadi lebih mudah dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dia atas kehadirannya di studio podcast Man 21 Jakarta. Mudah-mudahan inspirasinya tertular kepada seluruh sivitas akademika dimanapun teman-teman dan juga seluruh sivitas berada. Sampai di sini podcast kita hari ini. Kita lanjutkan untuk podcast berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.